Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas minimnya perempuan di Capim KPK. Untuk Mbak Hillary, Anda sebagai anggota DPR termuda dan perempuan ya, yang terpilih, bagaimana perasaan Anda dan harapan ke depannya sebagai perempuan? Ya, jadi kalau saya secara pribadi, singkatnya kisah saya adalah di mana orang melihat saya sebagai perempuan termuda DPR RI, tapi itu bukan kisah yang mungkin secara utuh ya disampaikan kepada masyarakat. Yang lebih membawa sukacita pribadi dalam diri saya adalah ketika saya memang menyadari bahwa saya perempuan. Saya juga lahir dari keluarga politisi. Ya, kami dari minoritas kan, saya umat Nasrani. Saya juga ada darah campuran Tionghoa. Tapi kemudian kita melihat, dan saya juga dibesarkan di daerah pinggiran, di daerah terpencil Indonesia, di Kabupaten Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara yang berdepanan dengan Filipina. Saya melihat bahwa masyarakat memberikan saya kesempatan. Saya ini bukan datang dari kaum mayoritas. Saya bukan juga orang yang datang dengan pengalaman atau dengan kekuasaan politik, karena keluarga saya sudah 10 tahun tidak menjabat di dunia politik ya. Jadi apa yang saya pelajari dan saya bawa dari kisah saya ini adalah saya bersyukur bahwa sebenarnya Indonesia, khususnya mungkin di Sulawesi Utara, masih ada orang-orang yang sangat menghargai namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan orang-orang yang menghargai perbedaan seperti ini adalah orang-orang dan kelompok masyarakat yang tidak ragu untuk mencoba tidak mendatangkan perubahan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini juga yang kita rindukan dari seorang Capim KPK gitu ya. Saya merindukan seorang Capim KPK ini, misalnya kalaupun dia dari perempuan ataupun bukan dari perempuan, ya sebaiknya dari kaum perempuan ya, karena memang kita butuh sentuhan wanita ya untuk bisa ada keterwakilannya di KPK. Yang kita harapkan adalah seperti yang Ibu Yani bilang tadi, kita sudah diperhadapkan kepada masyarakat revolusi industri 4.0, di mana sudah big data, artificial intelligence, sudah ada yang namanya cloud saving, dan semua teknologi-teknologi ini sebenarnya mempermudah suatu lembaga atau suatu institusi untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tapi kan memang di persyaratan di Capim KPK ini 40 tahun sampai 65 tahun. Yang namanya mungkin generasi yang hidup di dunia digital yang mampu untuk menguasai teknologi, mungkin generasi yang hidup setelah dari rentan usia ini. Sehingga menurut saya, padahal saya mengharapkan Capim KPK nanti adalah orang yang mampu untuk menggunakan semua jenis teknologi ini untuk membantu Indonesia, membuat KPK-nya ini menjadi misalnya seperti CPIB misalnya yang di Singapura. Kita kalau mau lihat, mereka menggunakan segala macam teknologi untuk bisa mengarahkan apa yang menjadi, kalau dibilang fungsi monitoring mereka, mencegah tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar OTT, tapi juga dari segi sistemnya. Bagaimana sebelum ada potensi korupsi sudah ditutup lebih dulu. Kalau misalnya Capim KPK-nya perempuan dan mampu melakukan ini, itu saya sangat acungi jempol. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, mungkin sebelum kita closing, Hillary, apa yang bisa dilakukan mungkin untuk perempuan untuk bisa lebih maju dan berani untuk memasuki tenaga kerja? Seorang aktivis Papua, seorang ibu, dia sering muncul namanya dan masyarakat juga sudah pasti tahu siapa. Dia sering berbicara begini, untuk bisa didengarkan dan untuk bisa memiliki pengaruh, seorang perempuan harus mampu memiliki tekad yang kuat untuk mau duduk di kursi strategis di dunia pemerintahan. Menurut saya, hal ini juga dikombinasikan dengan yang namanya ada salah satu paham yang juga mengatakan kalau orang-orang baik tidak mau duduk di kursi pemerintahan, orang-orang jahat yang akan mengisinya. Ini hal-hal nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada perempuan-perempuan Indonesia, baik mungkin dari segi cara kita menginfluence ya, mungkin lewat influencer, atau juga dari misalnya memasukkannya di kurikulum sehingga anak-anak dari sejak dini, karena kan sekarang permasalahan seperti radikalisme, intoleransi itu sudah mulai dari PAUD ya. Jadi kalau kita mau memasukkan nilai, bahkan kita harus juga, ya bisa saja kita harus mulai dari kelas TK atau PAUD menanamkan nilai-nilai untuk supaya perempuan percaya diri untuk juga disandingkan dengan pria tanpa harus khawatir bahwa saya ini perempuan. Perempuan bukan jadi kelemahan, tapi jadi sesuatu yang spesial supaya dia boleh merasa lebih percaya diri. Laki-laki tidak punya kualitas kami. Baik, dan Mbak Yeni, mungkin harapan dan aspirasi dan apa yang bisa mungkin dilakukan untuk perempuan bisa lebih maju dan berani? Saya bicara khusus untuk Capim ya, karena ini kan PR-nya kan berat banget. Saya berharap dan kemungkinan besar bahwa salah satu Capim ini yang perempuan pasti lolos. Ya kan, beratnya begini. Kita kan bicara di era teknologi, ya kan. Kita bicara bahwa kalau bicara soal pencegahan dan pemberantasan korupsi,
kita itu berhadapan kepada kejahatan virtual. Nah, dari situlah yang kemudian kita harapkan Capim Perempuan di sini bisa kemudian bagaimana mendesain, ya kan, mendesain pencegahan, terutama bicara soal kejahatan ekonomi di dunia virtual. Karena kan kita bicara di dunia virtual ini sangat luar biasa, tinggal pencet saja duitnya udah pada hilang, tinggal pencet saja duitnya udah pada masuk ke salah satu rekening. Nah, karena Indonesia ini sudah kemudian mengacu kepada e-government, semuanya serba teknologi. Saya pikir di dunia pencegahan ini saya harapkan perempuan bisa memberikan kontribusi yang penuh. Kalau kita bicara soal kualitas, gitu lah, sehingga perempuan tidak kemudian diremehkan, gitu loh. Saya pikir ini yang kemudian yang harus diterapkan oleh perempuan di dalam pimpinan KPK nantinya. Kita harapkan begitu, karena semakin ke depan bahwa isu soal korupsi terutama di bidang ekonomi itu sangat krusial, karena kan kita tahulah, ya kan, ke belakang, ya kan, kita tarik ke belakang aja bicara soal XBLBI. Itu kan tidak kemudian kan sampai detik ini pun, gitu kan, sampai detik ini pun juga tidak kemudian tertangani dengan bagus, gitu loh, karena proses-proses kriminalisasi dan sebagainya. Ini yang kemudian bisa menjadi bagian dari tantangan calon pimpinan ke depan, terutama perempuan. Baik. Sehingga tidak menjadi tidak menjadi pemanis di dalamnya. Baik, terima kasih Mbak Yeni, Pak Hilary atas perbincangan hari ini, dan pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Buka wawasan Anda. Melihat globalisasi dengan berbagai sisinya. Dan kita semua adalah pelakunya. Apa sajakah plus dan minusnya? Dari Deutsche Welle untuk Indonesia, saksikan Global 3000. Kembali lagi di Newsroom, pemirsa. Sebuah perusahaan di Cina mengklaim telah berhasil mengkloning seekor kucing untuk pertama kalinya. Kloning pertama di Cina itu merupakan seekor kucing ras bulu pendek Britania yang diberi nama Garlic. Sebuah perusahaan di Cina mengklaim telah berhasil mengkloning seekor kucing untuk pertama kalinya. Perusahaan bernama Sinogen itu menjadi perusahaan berbasis di Cina yang berhasil menciptakan kucing kloning untuk pertama kalinya. Kucing yang berhasil dikloning mempunyai ras bulu pendek Britania dan diberi nama Garlic. Kucing kloning ini milik Huang Yu, pria berusia 23 tahun ini yang mengaku sangat sedih dan kesepian setelah kucing peliharaannya mati 7 bulan lalu. Namun, setelah meminta bantuan dari perusahaan kloning pada 21 Juli lalu, Huang bisa bertemu lagi dengan kucing kesayangannya dalam versi kloning. Dilansir AFP, perusahaan spesialis kloning hewan peliharaan ini mengaku telah berhasil mengkloning 40 ekor anjing peliharaan sebelum akhirnya menciptakan klon kucing. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk produser kloning seekor anjing adalah sebesar 380.000 yuan atau sekitar 753 rupiah. Sedangkan untuk seekor kucing 250.000 yuan atau lebih dari 495 juta rupiah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Newsroom kali ini. Jangan lupa saksikan live delay Liga Inggris yang akan tayang setiap Selasa dan Rabu pukul 21 hingga 22:30 waktu Indonesia Barat. Dan Premier League Highlight Fresh setiap Kamis dan Jumat pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Seru bareng nonton Liga Inggris hanya di JAK TV. Saya Vandana Nanwani, terima kasih, sampai jumpa.